Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sahabat indahnya Ramadan SMK Negeri 1 Pringapus. Marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang namanya bulan Ramadan, yang setelah 1 tahun ini kita tunggu-tunggu dan akhirnya kita diberikan kesempatan kembali untuk dapat merasakan bulan Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berdoa supaya kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Rekan-rekanku, peserta kajian indahnya Ramadan SMK Negeri 1 Pringapus, hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat penting untuk kita, untuk menjadi bekal kita semua dalam mengarungi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah membersihkan jiwa untuk meningkatkan iman, bersama saya Ajeng Virga Sawitri Maro, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Pringapus. Rekan-rekanku, sahabat kajian indahnya Ramadan SMK Negeri 1 Pringapus, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka membersihkan jiwa kita dalam menghadapi bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan, hal yang paling sederhana adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak waktu yang dianjurkan kita untuk berzikir. Yang pertama adalah setiap sholat, kemudian di waktu subuh menjelang matahari terbit, kemudian ada waktu yang utama lagi ketika berzikir adalah di malam hari ketika kita telah melaksanakan sholat tahajud. Sebenarnya itu adalah waktu-waktu utama, tapi kita diharapkan untuk terus berzikir agar menjaga hati kita tetap bersih dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Yang kedua, cara membersihkan jiwa dengan selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran berisi firman-firmannya Allah. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga mari kita senantiasa menyempatkan waktu untuk selalu membaca Al-Quran beserta artinya, supaya kita mengetahui firman Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya agar kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Yang ketiga adalah bertaubat, teman-teman. Jadi setiap hari kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Maka dari itu, mari setiap hari kita mengevaluasi diri, mari kita setiap hari memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang negatif kembali. Kemudian yang keempat, menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Kita di dunia ini hidup secara berdampingan dengan makhluk Allah lainnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menjaga silaturahmi. Ada banyak cara untuk kita menjaga silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Yang pertama, selalu berkomunikasi. Ketika kita memiliki jarak jauh dengan teman kita, mungkin kita bisa menggunakan alat handphone, alat komunikasi yang lain untuk tetap menjaga silaturahmi kita. Kemudian bertutur katalah dan beradablah yang baik terhadap sesama, sehingga silaturahmi kita akan terus terjaga. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa, yaitu bersedekah. Ada banyak cara bagi kita untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus berupa uang maupun barang. Kalau memang kita memiliki kelebihan uang dan barang, serta kita mampu untuk bersedekah, maka kita boleh saja bersedekah berupa materi seperti uang, barang, hadiah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak memiliki cukup uang, maka boleh saja kita bersedekah berupa tenaga, waktu, dan pikiran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, cara membersihkan jiwa yang kelima adalah berpuasa. Seperti kita telah ketahui bersama bahwa puasa wajib memang ketika bulan Ramadan.
Tapi ada banyak puasa yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, seperti puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Dan puasa ini mari kita niatkan untuk membersihkan jiwa, menjaga kita, menjaga adab perilaku kita, dan menjaga sikap kita agar senantiasa terjaga melalui puasa. Selanjutnya teman-teman, menjaga lidah dan perbuatan. Menjaga lidah termasuk tadi kita menjaga cara kita berkomunikasi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan keluarga. Bagaimana kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik saja, dan jangan sampai kita mengeluarkan kalimat yang bisa menyinggung perasaan sesama manusia yang lainnya. Itu cara untuk menjaga lidah. Kemudian menjaga perbuatan, yaitu dengan cara memperhatikan adab dan tingkah laku kita dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Seperti misalnya jangan sampai kita melukai fisik orang lain, kemudian jangan sampai perilaku kita ini membuat orang lain tidak nyaman. Itu adalah cara dari menjaga perilaku atau perbuatan. Cara selanjutnya untuk membersihkan jiwa yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah disinggung teman-teman, kita adalah tempatnya dosa, tempatnya khilaf, maka mari setiap hari, setiap kita melaksanakan sholat, kita setelahnya memohonkan ampun diri kita ini supaya Allah memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Kemudian yang terakhir, mungkin meningkatkan ilmu agama, karena ilmu agama adalah bekal kita di dunia untuk menuju surganya Allah. Maka jangan malas untuk membaca buku-buku yang bisa meningkatkan ilmu agama kita. Jangan malas melihat konten-konten baik ketika kalian sedang men-scroll TikTok, Reels Instagram, Short YouTube. Ketika muncul konten yang baik yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian, maka tolong jangan di-skip konten-konten itu. Supaya apa? Insya Allah ketika kita membacanya lama-kelamaan, kita akan masuk ke dalam jiwa kita ilmu-ilmu yang kita butuhkan, termasuk ilmu agama yang sangat kita butuhkan untuk mencapai ridhonya Allah, mencapai surganya Allah. Kemudian datanglah ke majelis-majelis yang di sana adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholawatan, pengajian, majelis ilmu lainnya. Insya Allah nanti ketika kita bergaul dengan teman-teman yang ada di majelis ilmu itu, kita juga akan termasuk dalam orang-orang yang dirahmati dan diridhoi Allah. Itu tadi yang saya sampaikan beberapa cara membersihkan jiwa yang bisa kita usahakan sebenarnya. Jadi mari setelah ini kita usahakan membersihkan jiwa kita masing-masing dalam rangka nanti kita semoga bisa meningkatkan iman kita, mumpung kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat baik untuk kita membenahi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu saja pemirsa kajian indahnya Ramadan dari saya Ajeng Virga Sawitri Maro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.